Salam, selamat pagi. Senang kembali dapat bertemu pada pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas kehidupan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau tetap menjaga, memelihara dan memberkati kami sekaliannya. Berkati hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal ke-7 ayat ke-12 dengan judul perikop Jalan yang Benar. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita memperdalam dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan kisah bermakna 1000 cermin. Kisah 1000 cermin. Dikisahkan dalam dongeng rakyat Jepang ada sebuah rumah yang di dalamnya terdapat 1000 cermin. Suatu hari seekor anjing kecil yang periang dan selalu berbahagia melewati rumah itu dan memutuskan untuk masuk. Ia berlari gembira menuju pintu rumah itu. Saat anjing riang itu masuk, ia terkejut karena ia mendapati bahwa di dalam rumah itu terdapat banyak sekali anjing yang mirip dirinya dan menyambutnya dengan ekor yang bergoyang-goyang dan kuping yang terangkat pula. Anjing kecil itu tersenyum senang dan sekali lagi ia melihat semua teman barunya juga membalas senyumannya dengan senyum yang sama bersahabatnya dengan senyumannya. Saat anjing kecil itu meninggalkan rumah tersebut, dalam hati ia berkata, "Tempat yang sangat menyenangkan. Ada banyak teman baru yang baik dan ramah. Aku akan sering bermain ke tempat itu." Lalu suatu waktu, ada seekor anjing lain yang kurang bahagia dan tidak seriang anjing pertama. Anjing itu juga memutuskan untuk mampir ke rumah tersebut. Dengan perlahan dan tampak waspada, ia berjalan menuju pintu rumah tersebut. Saat anjing itu masuk, ia terkejut dan waspada karena mendapati bahwa di rumah tersebut ada banyak anjing yang tidak bersahabat. Lalu anjing itu mencoba menggertaknya dengan mengeluarkan taring dan geraman kecil. Namun lagi-lagi ia dikejutkan bahwa semua anjing itu melakukan hal yang sama. Dengan ketakutan, anjing itu berlari keluar rumah dan berkata dalam hatinya, "Tempat yang menakutkan. Aku tak akan pernah mau masuk lagi." Kehidupan memang menjadi cermin bagi kita. Jika kita ramah terhadap bumi, bumi pun akan ramah terhadap kita. Coba kita pikirkan, mengapa terjadi banjir di mana-mana setelah kita menggunduli hutan? Jawabnya ada pada pertanyaan kita sendiri. Saya pernah menerima sebuah kaos yang tulisannya
berbunyi demikian, "Smile and the world will smile with you." Senyumlah dan dunia akan tersenyum untukmu. Demikianlah kisah rumah dengan 1000 cermin yang dimasuki oleh 2 ekor anjing yang memiliki perbedaan sifat atau sikap. Yang pertama, anjing yang pertama ini memasuki rumah dengan 1000 cermin itu dengan suasana hati yang gembira. Dia sungguh-sungguh menikmati suasana yang ada di dalam rumah yang memiliki 1000 cermin tersebut, sehingga dia akhirnya memiliki kesimpulan yang berbeda. Dia mengatakan, ini tempat yang sangat istimewa, tempat yang menarik, tempat yang nyaman, karena saya memiliki banyak teman di sini. Namun anjing yang kedua justru memiliki suasana hati yang sedih, dan dia akhirnya tidak mendapatkan suasana yang dia inginkan ketika dia memasuki rumah dengan 1000 cermin itu. Dia berkata dalam kesimpulan akhirnya, ini tempat yang menakutkan, tempat yang mengerikan, dan aku tidak akan lagi datang ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini juga ingin menjelaskan dan membawa kita untuk merenungkan arti kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagaimana tulisan di sebuah kaos yang tadi saya katakan, tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum denganmu. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40, sebagai kesimpulan hukum Taurat itu dikatakan oleh Yesus Kristus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan harus tergambar dengan hubungan kita dengan sesama di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita ini. Karena itu apa yang kita tabur, dan itulah yang akan kita tuai. Lakukanlah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang menyenangkan sesama kita di tengah-tengah dunia ini. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan apa yang baik itu yang akan dijanjikan oleh Tuhan untuk digenapi. Dalam Pengkhotbah 11 ayat pertama juga dikatakan, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka lama setelah itu engkau akan mendapatkannya kembali." Artinya perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia. Itulah yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Karena itu teruslah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Teruslah jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya tiba bahwa kita akan menuainya, kita akan mendapatkannya kembali untuk kita nikmati dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu selamat menikmati perjalanan kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Tersenyumlah melihat dunia ini, walaupun mungkin kita tidak dapat merasakan apa yang seharusnya kita rasakan. Tersenyumlah kepada semua orang dan berikanlah hal-hal yang baik, karena ketika kita melakukannya, kita yakin, percaya, kita juga melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan kekuatan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Sekali lagi, pesan kebenaran firman Tuhan ini harus kita aplikasikan. Mengikuti anjuran dari pemerintah kita yang akan memasuki new normal, kami juga mengingatkan kepada semua saudara-saudara dimanapun berada, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selalu pakai masker,
cuci tangan, menjaga jarak, dan selanjutnya kita boleh melakukan aktivitas kita seperti sedia kala. Selalu mematuhi anjuran dari protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita pada waktu-waktu ini dan waktu-waktu yang akan datang. Masukilah new normal itu atau tatanan hidup yang baru itu dengan ketaatan sebagaimana kita taat kepada firman Tuhan. Mari kita wujud nyatakan ketaatan kita kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami terus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik walaupun mungkin situasi dan kondisi kehidupan yang sedang kami jalani tidak memungkinkan untuk melakukannya. Namun terlebih kami ingin diingatkan untuk himbauan-himbauan pemerintah kami untuk tetap memakai masker, cuci tangan, bahkan menjaga jarak aman. Kami mau melakukan itu dengan ketaatan Tuhan. Kami mau melakukan hal-hal yang dihimbau dalam protokol kesehatan untuk kami memasuki sebuah babak baru, tatanan kehidupan yang baru yang harus kami hidupi Tuhan di masa-masa kini dan masa-masa yang akan datang. Berkati semua kehidupan kami, berkati saudara-saudara kami dimanapun berada, keluarga kami baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang kuliah, dimanapun mereka Tuhan, Engkau yang tetap menjaga dan memelihara setiap kehidupan anak-anak kami, khususnya yang akan memasuki ujian-ujian kenaikan kelas ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami sekaliannya dengan kepintaran, dengan kerajinan, sehingga anak-anak kami boleh naik kelas, bahkan lulus Tuhan dengan nilai yang baik sebagaimana yang Tuhan kami rindukan. Berkati setiap orang tua dalam pekerjaan-pekerjaan mereka sekaliannya, cukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan Tuhan, baik itu Tuhan melalui pekerjaan yang masih mereka miliki, usaha yang mereka bangun, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, sertai dan jagailah kami, jauhkan kami dari sakit penyakit yang sedang mewabah pada saat-saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini tetap ada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya.